Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya teman-teman, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Dan sebelum lanjut, disclaimer on dulu teman-teman, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu balik lagi ke resiko masing-masing. Oke. Yang pertama IHSG. Nah, view saya untuk IHSG sebenarnya masih sama teman-teman ya. Untuk saat ini IHSG ada kecenderungan untuk koreksi dulu, karena reboundnya udah, menurut saya sih udah kenceng ya. Jadi ada kecenderungan untuk koreksi dulu, dan reboundnya ini pun diangkat oleh saham teknologi yaitu Gotoh dan Arto teman-teman ya. Big caps rata-rata masih stagnan ya, dimana big caps yang biasanya menjadi penggerak IHSG itu masih stagnan. Jadi untuk saat ini menurut saya pribadi IHSG ada kecenderungan untuk koreksi dulu untuk seminggu ini teman-teman. Jadi untuk watchlist kita masih sama, yaitu di sektor komoditas ya, batu bara, nikel, minyak dan gas. Kemudian ada CPO yang pada perdagangan Jumat kemarin ada kabar positif, di mana pemerintah sudah kembali membuka larangan ekspor untuk CPO. Kemudian ada beberapa saham teknologi yang berpeluang mengalami technical rebound yang menurut saya layak ya buat teman-teman perhatikan. Nah, kemudian untuk saham-saham yang pertama saya bahas hari ini yaitu LSIP. Ini di sektor CPO teman-teman ya, komoditas di sektor CPO. LSIP ini sebenarnya udah sering kita bahas ya, di mana terakhir kali saya bahas kalau nggak salah saya lupa, dan itu kayaknya fail ya. Nah, kemudian waktu itu saya sarankan kalau teman-teman tradingnya santai ya, cicil LSIP di dua area ya, 1400 sampai 1300, dan so far LSIP itu masih ketahan di 1300 ya teman-teman. Dia rebound di sini, kemudian perdagangan kemarin pas ada berita positif dia naik 3% lebih disertai dengan volume yang kembali meningkat teman-teman. Jadi so far LSIP menarik ya. Kalau teman-teman mau entry ya, kalau teman-teman tertarik untuk entry, tunggu dia koreksi ke sekitaran 1400. Ada peluang ya, kalau dia ketahan di 1400 kembali menguji level high di 1500, or maybe kali ini dia akan break. Nah, kalau break 1500 di sini ada double bottom yang gede ya. Potensinya lumayan jauh buat LSIP. Jadi untuk saat ini menurut saya pribadi LSIP ya, kemudian saham-saham CPO lainnya seperti TABG yang baru 2 hari yang lalu saya bahas, kemudian ada AALI, GZCO juga menarik ya. BOPT juga pada perdagangan Jumat kemarin menunjukkan pergerakan yang positif teman-teman. Jadi untuk saham di sektor CPO untuk saat ini yang belum punya ya, teman-teman bisa perhatikan salah satunya itu LSIP, AALI, kemudian ada TABG, GZCO, BOPT, dan apalagi ya, TSNG ya. Saham-saham CPO menurut saya saat ini menarik dan ada ruang untuk melakukan kenaikan. Oke, itu untuk analisa LSIP ya. Jadi strateginya kalau teman-teman mau beli dari sekarang, cicil dulu, kemudian beli lagi kalau dia turun ke 1400-an dengan stop loss, teman-teman bisa set di bawah 1390 ya. Kalau close under itu teman-teman bisa consider untuk cut loss, atau kalau teman-teman entry-nya baru sedikit, teman-teman bisa entry lagi di 1300-an ya. So far 1300 udah divalidasi merupakan support yang kuat buat LSIP ini sendiri ya. Jadi LSIP ini menarik, once dia break 1500 potensi maybe bisa ke 1700 atau 1800-an. Jadi menarik buat LSIP. Kemudian berikutnya ada saham BRMS. Nah, BRMS ini sendiri menurut saya masih oke ya, masih cukup menarik buat teman-teman perhatikan, dimana kalau kita lihat dari segi tren, BRMS ini trennya masih bagus ya, kemudian saat ini
BRMS itu sedang berada di dekat areal support, di mana areal support saat ini untuk BRMS itu ada di 200 teman-teman. Jadi untuk saat ini buat teman-teman yang tertarik untuk BRMS ya, strateginya menurut saya teman-teman bisa nunggu dia koreksi sedikit ya, bisa cicil range 206 sampai 200 ya, atau dari harga sekarang sampai 200 itu menurut saya cukup oke juga. Nah, untuk stop lossnya sendiri teman-teman bisa set di bawah 200 ya. Kalau BRMS sampai jebol 200 kemudian close di bawah itu, teman-teman bisa consider untuk cut loss dulu dengan harapan ya, dengan harapan dia break double bottom dan lanjut naik ke kelas saya di sekitaran 250. Jadi so far menurut saya pribadi ya, BRMS ini masih cukup menarik ya buat diperhatikan. Kalaupun teman-teman mau entry bertahap dari harga sekarang sampai 200, menurut saya merupakan keputusan yang cukup bijak ya untuk saat ini. Nah, trennya juga bagus, kemudian laporan keuangannya I think juga akan bagus ya, laporan keuangan terbarunya menurut saya juga akan bagus, dimana BRMS ini sedang mengalami perbaikan yang ke arah yang positif teman-teman ya. Oke, itu untuk BRMS. Kemudian berikutnya ada saham Toba. Nah, salah satu saham batu bara yang pergerakannya anomali dari market ya, yaitu Toba. Nah, Toba ini sebenarnya sudah sering saya bahas ya, di mana Toba ya terakhir kali saya bahas di sini, ya, waktu itu saya sarankan beli di sini, dan sebenarnya dia sempat rebound ya. Jadi buat teman-teman yang udah beli di sini harusnya kena early stop ya. Dan sebenarnya dia udah hampir capai target sih. Nah, kemudian ya saat ini perdagangan Jumat kemarin Toba itu menarik ya, pergerakannya cukup oke, volumenya meningkat ya, dan saat ini dia sedang menguji resistennya di 1120. Dan kalau kita ke time frame kecil, Toba ini looks like ya ada double bottom yang kecil di sini dengan resisten di 1120. Nah, jadi untuk Toba sendiri buat teman-teman yang tertarik ya untuk Toba bisa perhatikan area 1120. Kalau itu mampu di break oleh Toba, apalagi breaknya dengan volume yang kembali meningkat, maka ada ruang kenaikan untuk Toba ke sekitaran harga 1290 sampai 1300. Jadi untuk saat ini ya Toba itu menurut saya menarik buat dimasukkan ke watchlist dulu. Nah, kalau seandainya dia masih ketahan di situ, maka support untuk Toba ada di sekitaran 1000 sampai 990. Nah, jadi itu untuk Toba ya teman-teman. Untuk saat ini masukkan ke watchlist dulu, kemudian kalau dia mampu break dari 1120, teman-teman bisa manfaatkan buy and breakout. Kalau dia ketahan di situ, maka teman-teman jangan masuk dulu ya, jangan masuk dulu, avoid dulu. Kalau dia masih ketahan di sini, avoid dulu, kemudian entry lagi kalau nanti seandainya dia kembali rebound dan break 1120. Oke ya, itu untuk Toba ya Pak. So far ini menarik buat di watchlist, belinya ketika dia konfirmasi breakout. Kemudian saham berikutnya ada Saratoga ya. Dimana Saratoga ini kalau nggak salah baru saya bahas Kamis atau Rabu yang lalu ya, lupa saya teman-teman. Nah, Saratoga ini perdagangan terakhir dan Jumat kemarin itu menunjukkan pergerakan yang positif teman-teman, yang disertai dengan volume yang lumayan oke. Jadi Saratoga menurut saya saat ini menarik buat diperhatikan. Sorry teman-teman ya, again ya internet saya masih belum terlalu bagus, masih kadang-kadang lola seperti ini. Nah itu makanya saya upload videonya agak malam. Tadi sebenarnya rencananya saya nggak upload video ya, karena internetnya begini. Cuma nggak ada kerjaan lain ke saat ini, jadi saya buat video aja. Nah, Saratoga ya, Saratoga kalau teman-teman perhatikan trennya, ini saham masih dalam tren yang bagus, masih dalam tren yang bullish ya, trennya belum patah. Kemudian pada perdagangan terakhir ya, pada perdagangan terakhir kalau saya sarankan beli tengah
Waktu itu harganya di sini di 3.100-an, kemudian setengahnya lagi buy and breakout ketika dia konfirmasi break 3220. Nah, Jumat kemarin dia rebound dan langsung break itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah beli saat ini saya trailing stock aja. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry ya, yang tertarik untuk Saratoga ini menurut saya saat ini cukup menarik ya. Dia udah konfirmasi rebound, volume reboundnya juga lumayan oke. Candlenya juga full ya, Marubosu, cuma ada sedikit ekor satu tick lebih. Nah, untuk saat ini Saratoga support terdekat itu ada di 3.200 sampai 3.190 itu support terdekatnya. Jadi kalau dia koreksi ke situ atau beli di harga sekarang pun menurut saya cukup oke ya, cukup oke. Nah, stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 3050. Nah, under itu teman-teman bisa consider untuk out dulu di Saratoga. Ya, so far ya saham ini cukup oke ya. Tapi mengingat dari harga sekarang 3050 itu risknya sekitar 8%, maka money management teman-teman atur ya. Money management teman-teman atur, bisa manfaatkan entry 70% di sini, kemudian 30% lagi nunggu dia benar-benar naik. Averaging up bertahap nantinya kalau analisa kita seandainya benar ya. Nah, masalahnya banyak trader pemula yang ketika dia beli saham di harga bawah misalnya 3.200, kemudian ketika sahamnya naik dia nggak berani averaging up ya, karena merasa bodoh kenapa dia udah beli di sini kemudian beli lagi di atas. Banyak yang seperti itu teman-temannya. Nah, logikanya seperti ini teman-temannya. Ketika teman-teman analisa sahamnya akan naik kemudian dia benar naik, berarti kan analisa kita benar ya. Analisa kita benar, berarti kita istilahnya bisa dibilang pinter lah ya. Kalau seandainya dia turun baru itu bodoh teman-teman. Kalau seandainya dia turun kemudian kita averaging down itu baru menurut saya bodoh ya. Kenapa? Analisa kita udah salah kok masih kita entry lagi. Entry lah lagi ketika analisa kita benar teman-teman. Ketika analisa kita salah ya cut loss, avoid, kemudian tunggu lagi area yang bagus. Ketika analisa kita benar, disitulah kita manfaatkan untuk averaging up lagi teman-teman. Itu kalau pandangan saya pribadi ya, beda cerita kalau memang dia value investor, dia analisa fundamentalnya value investor pun saya yakin kalau antri saham yang turun dia spare cash yang banyak ya untuk area entry-nya. Misal di sini di area sini ya, menurut para value investor udah murah, pasti dia spare cash lebih sampai bawah sini ya, seandainya saham itu masih turun. Itu menurut saya kalau value investor. Nah, kalau trader ya memanfaatkan momentum buy technical. Nah, oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Itu untuk Saratoga ya. Kemudian saham berikutnya ini dua saham kecil-kecil ya. Kalau teman-teman nggak tertarik bisa skip video ini, tapi kalau teman-teman tertarik ya bisa lanjut nonton. Yang pertama NPGF. NPGF ini beberapa waktu lalu ya sering saya bahas juga kalau nggak salah. Nah, NPGF ini berjalan sesuai dengan analisa teman-teman ya. Berjalan sesuai dengan analisa, di mana beberapa waktu yang lalu saya sarankan kalau nggak salah entry di dua area ya. Yang pertama di sini, kemudian berikutlah support ada di 95. Support keduanya bahkan nggak kesentuh ya. Habis itu rebound dan Jumat kemarin dia ada ketahan di resisten dan itu wajar ya. Candle seperti ini di resisten itu sangat wajar teman-teman, itu sangat wajar. Beda cerita kalau saham seperti ini itu di support. Nah, kalau menurut saya pribadi NPGF ini ya, resisten saat ini itu ada di range 135 sampai 140. Nah, kalau itu di break ke atas maka potensinya lumayan jauh ya. Bisa saja ke 170 dan 180 atau maybe 200 ya. Nah, strategi untuk saat ini ya, karena dia baru saja ketahan di resisten, maka strateginya buy on weakness. Nah, buy on weakness di mana kita bisa ke temperan kecil. Oke, dan kalau kita ke temperan kecil, kita bisa lihat ya, kita bisa lihat di sini
volume buangan di atas itu nggak terlalu gede ya, dibandingkan dengan volume dia naik, volume buangan di harga atas itu nggak terlalu gede. Jadi so far menurut saya pribadi sahamnya ini masih oke. Nah, support saat ini yang terdekat itu ada di 123 sampai 120 ya, atau 125 lah ya, 125 sampai 120 itu support terdekat untuk NPGF saat ini. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik ya untuk entry saham ini, mengingat sekarang saat ini dia sedang berada di tengah-tengah resisten dan support ya. Resisten 140, kemudian supportnya 125, saat ini harganya sedang berada 130 ya, itu kan tengah-tengah resisten dan support. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan dua areal entry, artinya pecah areal entry kalian menjadi dua. Yang pertama di harga sekarang setengah ya, kemudian kalau seandainya dia turun entry lagi di 120. Stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 120 ya sebagai areal stop loss. Kemudian kalau dia seandainya naik, buy on breakout kalau seandainya NPGF mampu break dari 140 ya. Kalau seandainya NPGF itu mampu break 140, itu potensinya menurut saya bisa lumayan kenceng ya untuk NPGF. Jadi NPGF so far menurut saya sih menarik ya. Menarik, jadi bisa teman-teman menggunakan untuk entry NPGF. Kemudian berikutnya ini ada saham kecil lagi, dan sahamnya ini sebenarnya kurang begitu liquid ya, tapi pergerakan Jumat kemarin itu menurut saya cukup oke ya, yaitu sahamnya ADMG. Nah, ADMG ini ya, kalau kita perhatikan perdagangan Jumat kemarin itu disertai dengan volume yang gede teman-teman, serta dengan volume gede, naiknya juga cukup lumayan ya. Nah, saat ini menurut saya pribadi ADMG ini try to reversal dengan resisten ada di 200. Sorry. Nah, di mana kalau kita perhatikan, kalau seandainya ADMG ini mampu break 200, maka di sini dia confirm ada double bottom. Dengan target kenaikan ADMG bisa ke, sorry, nggak klik. Bisa ke sekitaran 236 sampai 240-an ya untuk ADMG. Dan di sini juga bertepatan dengan resisten area. Jadi untuk saat ini ya, menurut saya pribadi ADMG ini ya, menurut saya layak buat teman-teman masukkan ke watchlist. Nah, area entry-nya bisa teman-teman manfaatkan buy and breakout ketika ADMG ini break dari 200 ya. Kemudian kalau kita coba ke time frame kecil ya, buat teman-teman mungkin yang mau spekulasi di area support saat ini ya, untuk ADMG ada di sini teman-teman. Dan ini udah sempat divalidasi satu kali, yaitu di range 175 sampai 173. Itu untuk area support saat ini buat ADMG ya. Jadi buat teman-teman yang mau spekulasi buy ya, buy sebelum breakout, istilahnya buy before breakout, teman-teman menurut saya bisa pecah area beli jadi dua ya. Sekarang itu posisinya sedang berada di tengah-tengah resisten dan support. Nah, sama seperti dengan NPGF tadi, kalau teman-teman mau spekulasi, beli setengah porsi dari harga sekarang, kemudian setengah porsinya lagi nunggu ya, nunggu dia entah dia ke support atau dia break dari 200, atau kalau dia turun teman-teman, kalau dia seandainya turun ke sini jangan entry lagi ya. Semisal teman-teman udah entry setengah di sini, kemudian sahamnya turun. Nah, kalau dia turun nggak usah entry dulu ya. Entry lagi gimana? Kalau dia confirm rebound di sini, baru teman-teman bisa entry lagi. Nah, but so far ini menarik ya. Ada ruang untuk reversal, dan kalau seandainya dia break 200 itu potensinya menurut saya lumayan lumayan agak kencang ya. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat malam ya, semoga bermanfaat sekali lagi.